Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga. Engkau pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan pagi yang cerah. Kami adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, dalam nama Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca dari Mazmur 18 ayat pertama sampai ayat 29. Mazmur 19 ayat pertama sampai ayat 29. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Biar Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biar kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia dan aku. Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa milik aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengiringi aku, ya mengiringi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengiringi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan maskurku. Ia telah menjadi keselamatanku, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan perkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dari ayat pertama sampai ayat 29 ini dapat nyanyian puji-pujian. Nah, dikatakan nyanyi begini, bersyukur Tuhan sebab Ia baik. Ayat ini berkata bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, berulang-ulang. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai berapa kali diulang lagi. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik. Kebaikan yang kita rasakan tidak bisa. Dimana dikatakan pada ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan,
Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan dalam kesesakan. Mungkin hari ini saudara merasakan hari-hari penuh dengan kesesakan, tapi Alkitab menulis mengajar bahwa berserulah kepada hati, berdoa kepada Tuhan. Hari ini saudara datang kepada Tuhan, gak salah benar-benar. Kalau saudara hari ini dalam kesesakan, berseru atau berdoa kepada Tuhan. Dan saudara hari datang dan mesbah, keluarga mesbah kita berdoa. Berdoa, Tuhan, hati kami mengalami kesesakan. Yang masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, apapun saudara hadapi. Apa sekarang banyak manusia mengalami kesesakan. Dalam kesesakan banyak kali orang jalan pintas, berbuat yang tidak baik. Tapi firman Tuhan mengajar saudara, dalam kesesakan kunci rahasianya berdoa atau berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang saudara hadapi hari ini. Ingat, pencobaan-cobaan alami tidak beri kekuatan manusia. Tuhan akan berikan jalan. Satu kunci rahasianya berseru kepada Tuhan. Pernahkah Tuhan tinggalkan saudara? Saja saudara menunduk ke belakang. Pernahkah saudara biarkan saudara? Pernahkah Tuhan tinggalkan saudara? Ayo, renungkan mundur ke belakang. Saudara hadapi lebih berat waktu masa lalu. Tuhan tolong, masakan sekali dan tidak tolong. Dan bukti otentik bahwa Tuhan tolong. Dan kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jelaskan. Tuhan memberi kelegaan. Maka kita menulis dalam Matius 11:28, marilah kepadaku yang beban berat, aku akan berikan kelegaan. Ada yang melakukan kebebasan. Tuhan juga akan memberi kebebasan, kelegaan. Kesesakan yang menyekat, membelenggu leher saudara, tapi Tuhan bebaskan. Plong, beres. Waktu saudara tidak jalan, dia buka jalan. Sebab dia sumber kunci. Dia memegang kunci berkat. Dia memegang kunci pertolongan saudara. Sebagaimana dalam ayat Wahyu pasal 3. Wahyu pasal yang ke-1, pasal 1 dikatakan dalam firman Tuhan, ketika aku melihat dia, sesungguhnya aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletak tangan kanannya di atasku, lalu kata, jangan takut, akulah yang awal yang akhir, ya, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Dia yang sanggup menolong. Ya. Kalau dia pegang kunci maut, kerajaan maut, dan juga kunci berkat, dia pegang dalam saudara. Sebagaimana Wahyu 3 ayat yang ke-7, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang membuka, tidak menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menurut firman dan engkau tidak menyangkal. Nah, dari ayat 8, aku tahu pekerjaan, aku akan membuka pintu
jalan untuk menyelesaikan masalah saudara. Dia buka jalan waktu saudara tidak jalan. Percayalah, dia sanggup menolong saudara pada pagi hari ini. Jalan dengan iman, bekerja dengan iman, optimis. Tuhan pasti menyertai saudara. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kesesakan, godaan, tapi Engkau sanggup melegakan. Sebab Engkau yang megang kunci berkat, Engkau yang megang kunci pertolongan. Engkaulah segala-galanya hidup kami. Kami pertaruhkan masalah, persoalan kami semua di bawah kaki salib Tuhan. Dan sementara kami bekerja, Kau sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang selamat, dan juga mau berkat buat kebutuhan rumah tangga kami masing-masing. Kembalikan kami pada pagi hari dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Wali Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, medis, relawan, cleaning service, TNI, Polri, mereka yang bekerja di setempat Tuhan. Berkati kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi virus corona. Kau beri kemenangan-kemenangan buat mereka semua yang bekerja sebagai pejuang-pejuang yang gigih. Tuhan lindungi mereka. Pelihara juga keluarganya sebagai pelihara yang baik. Terima kasih Bapa. Saat kami mohonkan, turunkan berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kita dia katakan.